Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah. Kita akan memulai kembali kebaktian online di hari Minggu ini di tanggal 10 Oktober 2021 di minggu ke-19 setelah Trinitas. Bagaimana semua adik-adik kabarnya di rumah? Harus selalu sehat ya. Nah, kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Siapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Meli. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan kepada kami, adik-adik sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian kami Tuhan, kiranya Kau memberkati dari awal hingga akhir Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Tuhan, dapat kami dengar dengan baik dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah Tuhan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa berkumpul dari satu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman ini tidak bermanfaat bagi hati dan pikiran kami, dan ampunilah dosa-dosa kami yang diperbuat sengaja maupun tidak sengaja, dan jauhkanlah kami dari virus dan penyakit ini yang mengancam dari dalam tubuh kami, karena di dalamnya kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Teman-teman, hari ini aku akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini aku sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan dan pelindung bagi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau jaga kami, lindungi kami dari segala musibah dan penyakit. Kiranya Engkau juga hapuskanlah COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Halo kakak-kakak dan teman-teman, hari ini kami berdoa, kami aku dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
kasih. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran kami, dan juga telinga kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Adik-adik ikutin di rumah ya, kakak bacakan buat adik-adik sekalian. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada nggak yang udah berumur 12 tahun? 12 tahun itu kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah bisa ngapain aja kira-kira? Pasti sudah bisa membaca, pasti sudah bisa berhitung, pasti juga sudah bisa membaca firman Tuhan, pasti juga bisa berdoa. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan ketika berumur 12 tahun. Hari ini kakak mau menceritakan seorang anak yang berumur 12 tahun. Siapakah dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Ini ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun adik-adik. Dia tinggal dengan mama dan papanya, yaitu Maria dan Yusuf. Dia tinggal bersama orang tuanya di kota Nazaret. Pada saat Yesus berumur 12 tahun, dia diajak mama dan papanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Siapa yang suka diajak mama dan papanya pergi beribadah? Coba angkat tangan. Ya, kita senang ya kalau diajak pergi jalan-jalan apalagi. Siapa yang nggak senang ya? Pasti kita semua senang. Kita akan harus lebih senang lagi kalau
diajak pergi ke rumah Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, ketika umur 12 tahun, Yesus diajak mama dan papanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ini mereka dalam perjalanan ke kota Yerusalem. Mereka pergi bersama dengan banyak orang adik-adik, nggak cuma bertiga, tapi banyak ya, banyak orang. Ini dia. Mereka pergi bersama rombongan orang-orang yang lainnya juga. Mereka juga merayakan hari raya Paskah. Mereka pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka pergi ke Bait Allah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih, berdoa kepada Tuhan. Setelah mereka selesai merayakan hari raya Paskah, mereka kembali pulang adik-adik. Mereka bersama-sama kembali pulang ke kota mereka masing-masing. Mama dan Papa dan juga Yesus pergi pulang ke kotanya, ke Nazaret. Tapi pada saat itu Yesus tetap tinggal adik-adik di Yerusalem. Jadi kan pada waktu itu banyak rombongan nih. Jadi yang paling depan itu orang tua dan yang paling belakang itu anak-anak. Jadi Yesus dan mama papanya terpisah barisnya adik-adik. Pada saat itu mama Yesus melihat, kok Yesus nggak ada ya waktu mereka dalam perjalanan. Terus papanya bilang, ada kok, dia ada di belakang bersama dengan anak-anak yang lain. Akhirnya mamanya tetap melanjutkan perjalanan, semua tetap melanjutkan perjalanannya adik-adik. Setibanya mereka untuk beristirahat dalam perjalanan pulang bersama dengan rombongan lain, mama dan papa Yesus melihat, mereka tidak melihat Tuhan Yesus adik-adik. Di mana dia? Di mana Tuhan Yesus gitu? Dia tanya kepada teman-temannya. Mama dan papanya bertanya dengan keluarganya, di mana Yesus? Di mana Yesus? Gitu kan. Mulai cemas, mulai panik adik-adik. Siapa yang pernah pergi ke rumah temannya sampai lupa pulang sekolah langsung pergi sama teman-temannya? Mamanya jadi panik ya, sama seperti mama Yesus. Dia tidak melihat Yesus adik-adik. Setelah berpikir, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari Yesus adik-adik. Mereka pergi ke Yerusalem. Ini ya, mama sama papa Yesus pergi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Nah, setelah 3 hari, ya adik-adik tadi di dalam firman Tuhan, setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus. Ini ekspresi mereka. Itu loh dia. Sedang apakah dia di sana? Sedang apa tadi di dalam firman Tuhan adik-adik? Ya, Yesus sedang berada di antara para alim ulama. Ini ya, mama sama papa Yesus tercengang, kaget, heran. Ternyata Yesus itu selama 3 hari ada di Bait Allah. Heran ya mama sama papanya, umur 12 tahun loh. Tinggal di Bait Allah sendirian berani ya. Dia sedang mendengarkan para alim ulama dan sedang bertanya-tanya tentang firman Tuhan. Ini ya, dia. Mama sama papanya bengong. Siapa yang pernah pergi ke gereja selama 3 hari nggak pulang-pulang? Cuman Yesus ya, cuman Yesus yang pergi. Umur 12 tahun biasanya main, biasanya pergi sama teman-temannya. Tapi Yesus tinggal
di bait Allah. Dia belajar, dia bertanya, mengajukan pertanyaan, dan semua orang adik-adik tercengang, terheran-heran adik-adik melihat kecerdasannya Yesus. Dia anak yang pintar, anak yang cerdas adik-adik, umur 12 tahun. Bisa tahu banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu, setelah mama dan papanya bertemu dengan Yesus, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang bersama dengan ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Mereka pergi pulang ke kota Nazaret. Ini ya, mereka kembali ke kota Nazaret. Dan pada saat setelah pulang itu adik-adik, Tuhan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Allah dan manusia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan kita hari ini, kakak mau menyampaikan 2 hal adik-adik kita sebagai anak sekolah minggu harus selalu semangat ketika kita pergi beribadah, dengan sukacita datang, gak pernah absen ataupun gak pernah bolos untuk pergi beribadah ke rumah Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin belajar adik-adik. Di umur 12 tahun ini masih banyak hal yang harus kita pelajari. Jangan lupa untuk terus belajar, terutama dalam belajar tentang firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk selalu semangat pergi beribadah Tuhan, untuk selalu semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah di gereja Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Efrata Driorejo Tuhan, biarlah boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, dan berkati setiap pendidikan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Berkati kedua orang tua dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang tua agar boleh menjaga, mendidik anak-anak sekolah minggu dengan baik, dengan sukacita, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah dimanapun kami berada Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu agar Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar boleh mengajarkan anak-anak sekolah minggu akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkatilah ibadah kami, kiranya boleh menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada hari ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.